Buat teman-teman yang muslim mungkin masih ingat dengan surat Al-Baqarah ayat 32 kalau nggak salah. Ketika malaikat protes pada Tuhan, kenapa harus diangkat seorang khalifah di bumi. Nah, di ayat yang lain, di surat Shad ayat 69, itu Nabi Muhammad berkata bahwa beliau tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang malaikat Al-Mala'ul A'la. Siapa itu malaikat Al-Mala'ul A'la? Al-Mala'ul A'la itu adalah malaikat yang baru naik tingkat dari malaikat Al-Adna. Siapa itu malaikat Al-Adna? Malaikat Al-Adna adalah malaikat yang berkeliaran di dunia. Dalam banyak hadis mengatakan bahwa setiap ada majelis, ada tempat menuntut ilmu, belajar, mengenal Tuhan, mengenal Nabi, mereka ikut duduk di sana. Itu malaikat Al-Adna. Malaikat Al-Mala'ul A'la itu yang naik tingkat. Tapi baik itu malaikat Al-Adna atau Al-Mala'ul A'la, mereka masih dalam cakupan informasi ribuan tahun. Inilah yang akan kita bahas di video ini, bahwa 1000 tahun bahkan sampai 50.000 tahun dalam Al-Quran adalah hitungan skala yang digunakan para malaikat, hitungan dalam dimensi mereka, domain cahaya, dari spektrum merah sampai spektrum ungu. Kalau teman-teman belum melihat video-video saya sebelumnya, ini akan agak kesulitan memahami apa itu spektrum merah hingga sampai ungu. Nah, dalam video ini sekali lagi kita akan bahas mengenal lebih jauh bagaimana waktu yang dibandingkan dengan di dunia. Sehari di domain cahaya atau penduduk malaikat itu sama dengan 1000 bahkan 50.000 tahun. Kita mulai tadabbur dari ayat ini, bahwa sehari di sisi Tuhanmu itu sama dengan setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Sehari di wilayah domain cahaya itu sama dengan 1000 tahun. Skala yang dipakai 1000 tahun ini skala yang mana nih? Nah, dalam analogi, dalam katakanlah asumsi asal-asalan yang saya buat, bahwa malaikat di spektrum yang paling rendah itu cakupan informasi yang dipelajari mereka, yang diajarkan Tuhan pada mereka, yang nanti kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 32, itu kaitannya per hari mereka hanya bisa mempelajari 1000 tahun peradaban bumi, atau bahkan kehidupan langit dan bumi di dimensi kita. Ayat ini, bahwa satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita, itu banyak yang kita salah tafsir bahwa 1000 bahkan 50.000 tahun itu adalah hitungan waktu. Bukan hanya hitungan waktu, tapi juga cakupan informasi, bahwa setiap domain, dari domain padat, domain cair, domain plasma, yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu memiliki hitungan waktu tersendiri, memiliki lapisan realitas dengan ruang waktu yang berbeda dan bertingkat-tingkat. Tentang bertingkat-tingkat ini, berlapis-lapis ini, banyak penjelasannya di Quran. Tentang waktu yang fleksibel dan ternyata tidak mutlak, itu juga divalidasi oleh fisika modern, yang tadinya fisika Newton bahwa waktu itu mutlak, kita tidak bisa ke masa depan, tidak bisa menengok ke masa lalu. Sedangkan relativitas Einstein memungkinkan manusia bisa ke masa depan atau menengok masa lalu. Sedangkan di konsepsi waktu ketiga, yang saya sekali lagi mengatakan bahwa ini adalah asal-asalan, asumsi asal-asalan bahwa waktu sebenarnya adalah simultanitas. Nanti kita bahas di hitungan waktu 50.000 tahun, hitungan kita sama dengan satu hari di malaikat atau domain malaikat yang paling tinggi. Di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 kalau nggak salah ya, bahwa malaikat itu mengatakan, kami tidak tahu, Maha Suci Engkau, kami hanya tahu dari apa yang Engkau ajarkan. Subhanaka la ilma lana illa
ma'alam tanah. Jadi malaikat, cakupan informasi atau pengetahuan atau ilmu yang mereka dapatkan per hari itu hanya dari yang diajarkan Tuhan. Kita tidak tahu ya bagaimana Tuhan mengajari malaikat, tapi intinya bahwa dalam satu hari malaikat di spektrum rendah ini hanya bisa mendapatkan data, informasi ribuan tahun. Jadi logis ketika mereka, malaikat al-malaul a'la yang baru naik tingkat dari malaikat al-adna, katakanlah begini, Adam itu diciptakan di bumi ini, atau ada lah ya, itu juga belum tahu kan, Adam sebenarnya tokoh sejarah atau sekedar kisah sejarah. Apa bedanya sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai ilmu? Sejarah itu dibagi tiga, ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai hiburan. Nah, tokoh Adam, tokoh Nabi Syed, Nabi siapa lagi, Idris, dan nabi-nabi yang dilacak itu susah, itu belum masuk ke sejarah sebagai ilmu, baru masuk sejarah sebagai kisah. Apakah itu salah dan tidak ada? Enggak gitu, soalnya sains, ilmu pengetahuan itu sangat hati-hati untuk mengatakan bahwa bukti-bukti yang ada memang membuktikan tokoh-tokoh tersebut ada. Sains tidak bisa, bukan tidak mau atau terlarang. Enggak, sains itu mengandalkan bukti, evidensi. Sejarah sebagai kisah itu masuk semua tuh nabi-nabi yang bahkan sulit dilacak, termasuk malaikat Harut Marut, Yajud Majud, Dajjal dan sebagainya. Itu masih dalam sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai hiburan itu seperti Laila Majnun atau 1001 malam, kisah 1001 malam, Abu Nawas. Dalam kita Nusantara mungkin seperti apa, legenda ya, mitos atau dongeng-dongeng yang itu menghibur. Di sana bukan bukti atau peristiwa sejarahnya yang penting, tapi ada pelajaran apa dalam sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai hiburan. Kita kembali lagi bahwa ketika Adam disuruh untuk menjelaskan pengetahuan yang Adam dapatkan dari Tuhan, dari Allah, itu malaikat justru sujud kan, bahwa Adam ternyata memahami pengetahuan yang cakupannya lebih luas daripada mereka, yaitu malaikat al-a'la. Dalam ayat ini secara sederhana kita diberikan pelajaran bahwa malaikat itu juga bisa salah. Jin dalam kisah iblis yang nantinya itu dijatuhkan dari kelompok mereka, wilayah yang bisa tersambung dengan domain cahaya di spektrum merah dan bahkan spektrum jingga al-malaul a'la, bahkan itu juga bisa salah dan itu dijatuhkan. Manusia dalam kisah Adam dengan Hawa itu juga salah. Secara sederhana pelajarannya singkat, bahwa yang tidak bisa salah hanya Tuhan. Kita manusia, jin dan malaikat itu bisa salah, sedangkan kesalahan malaikat itu bukan kesalahan pelanggaran, tapi hanya kesadaran bahwa cakupan informasi atau pengetahuan yang mereka dapatkan itu berjenjang, dan semakin tinggi derajat malaikatnya, semakin tinggi wilayah domain cahayanya, skala cakupan informasi itu semakin luas. Sekarang kita masuk ke ayat para malaikat dan ruh naik kepadanya, kepada Tuhan, pada Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, ini malaikat-malaikat yang paling tinggi. Kalau misalnya kita hitung dalam hitungan satu hari mereka 50.000 tahun di bumi, maka katakanlah dalam 2000 tahun saja mereka itu sudah punya cakupan informasi tentang peradaban semesta selama 36 miliar 536,5 miliar tahun yang lalu. Sedangkan di masa sakti saja itu konon baru 13,5 atau 13,6 miliar tahun yang lalu. Malaikat mereka
ya kita katakanlah Jibril lah ya, itu sudah memiliki pengetahuan informasi terciptanya Bima Sakti, bahkan mungkin sampai hancurnya kembali. Maka malaikat yang paling tinggi ini itu tidak protes di ayat surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Yang protes hanyalah malaikat yang cakupan informasinya masih sangat terbatas. Jika kita ibaratkan Adam, tadi kepotong ya, saya agak lupa soalnya. Adam yang tercipta misalnya sebagai sosok yang muncul 10.000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saya mau menjelaskan setelah penjelasan tentang sejarah ya. Sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, dan sebagai hiburan. Katakanlah Adam 10.000 tahun yang lalu. Berarti sekarang sudah 2026, berarti 12.000 tahun yang lalu misalnya. Nah, 12.000 tahun dalam hitungan ribuan tahun ini berarti untuk malaikat itu ada 12 hari kan, karena satu harinya 1.000 tahun. Jika Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu diciptakan ribuan tahun setelah Nabi Adam, maka malaikat yang cakupan informasinya baru ribuan tahun ini belum melihat informasi atau data tentang Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Maka dia protes, mengapa engkau mengangkat Adam sebagai khalifah, sedangkan di ribuan tahun setelah Adam itu hanya perang doang gitu. Termasuk anaknya Adam sendiri kan itu bunuh-bunuhan. Ya nggak bunuh-bunuhan sih, Habil atau Kain itu membunuh Habil, kakak beradik tapi menumpahkan darah. Nah, ribuan tahun setelah Nabi Adam itu belum nampak tuh sosok seperti Ibrahim, seperti Musa, bahkan Nabi Muhammad. Maka wajar ketika malaikat itu protes. Nah, sekali lagi ini baru sebagai sejarah, sebagai kisah, belum sebagai peristiwa atau sebagai ilmu. Dari relativitas waktu Einstein, kita belajar bahwa ternyata waktu itu ada perbedaan di masing-masing realitas. Atau bahkan dalam beberapa definisi saat ini, waktu adalah pengalaman pengamat. Jadi bukan waktu itu berjalan dengan sendirinya dan mutlak, tapi bagaimana pengamat mengalami waktu itu sendiri. Dalam buku konsepsi waktu ketiga yang saya tulis ini, ada waktu hitungan Newton bahwa ya kita sebagai benda padat itu tidak bisa melampaui kecepatan cahaya, atau bahkan setara dengan kecepatan udara seperti kecepatan suara, seperti pesawat Concorde ya, itu juga sudah sangat cepat. Dengan kecepatan yang begitu tinggi, maka ruang melengkung. Sebaliknya, konsepsi waktu ketiga itu mengandaikan waktu berjalan secara simultan, bahwa 50.000 tahun yang malaikat tadi pelajari dalam satu hari, sebenarnya kan sudah atau sedang dalam buku malaikat itu sedang berjalan ribuan generasi di dalamnya. Itu hanya satu hari. Bayangkan jika itu 1 tahun, itu 10 tahun dalam hitungan mereka. Maka berapa generasi yang hidup di sana? Berapa data dalam catatan mereka, malaikat, yang sebenarnya sedang hidup berbarengan dalam catatan itu ya, secara simultan. Maka antara kita yang hidup hanya antara 60-70, paling banter 120 gitu, itu hanya pernik kecil di data atau informasi yang malaikat miliki di buku mereka. Pelajarannya adalah apa? Kita manusia dengan kisah Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj ternyata bisa mendaki dari yang tadinya terkurung di waktu mutlak atau Newton, kemudian melesat dengan kecepatan cahaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu bahkan malaikat yang hitungan waktunya 50.000 tahun sehari di sana sama dengan 50.000 tahun di bumi, itu bisa dilampaui oleh Nabi Muhammad, oleh manusia. Pendakian ini atau lapisan-lapisan ini itu sudah dicapai oleh Nabi Muhammad dan telah selesai. Ketika di As-Sidrah yang saya jelaskan di buku ini tentang 6 domain eksistensi,
itu sebagai informasi mutlak di sana. Tidak ada potongan waktu lagi, tidak ada pecahan-pecahan waktu seperti kita kan tahun 2025, 2026, 2027, atau misalnya dalam buku catatan malaikat itu dalam satu lembar misalnya mereka belajar satu hari data, maka satu lembar itu 50.000 tahun, lembar kedua 50.000 tahun lagi, masih pecahan-pecahan. Tapi di buku yang komplit, yaitu yang disebut dengan Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz, itu semuanya bergerak secara bersamaan. Sedangkan kita mengalaminya itu potongan-potongan, pecahan-pecahan. Tentang malaikat dan ruh sebagai penduduk domain cahaya dan domain udara atau ruh, itu teman-teman bisa baca di buku ini. Nantinya akan saya terbitkan. Belum diterbitkan, baru selesai diedit. Di sini dijelaskan berbagai macam penjelasan-penjelasan yang saya dapatkan. Ya tentu saja dibantu dengan AI ya. Makanya hati-hati. Di kata pengantar saya juga jelaskan bahwa pengetahuan ini, informasi ini hanya sekedar informasi sambil ngopi saja. Tidak dimaksudkan untuk serius atau dipelajari dengan kepala yang panas, enggak. Itu hanya informasi-informasi yang santai aja. Walaupun mungkin data-data atau konsep-konsep yang saya gunakan di sana memang agak rumit ya, karena menggunakan konsep-konsep modern tentang fisika kuantum, tentang cybernetik, ilmu tentang informasi, kemudian entropi, dan hal-hal semacam ini. Adam, mengapa dia memenuhi syarat untuk diangkat menjadi seorang khalifah? Karena dia sudah sampai ke permukaan asidra, yaitu pengetahuan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, dengan kualitas atau informasi apa saja yang berada di dalam sana. Sedangkan malaikat yang sujud di hadapan Adam itu malaikat al-adna dan malaikat al-a'la. Malaikat-malaikat yang tinggi itu juga tidak berada di wilayah itu. Yang dimaksud dengan sujud ini, bahwa informasi yang Adam dapatkan itu jauh melebihi informasi yang malaikat baru ribuan tahun tadi dapatkan. Makanya mereka sujud. Sujud di sini bukan sujud dalam arti seperti kita saat sholat sujud, tunduk. Kan di sini juga begitu ya. Orang yang informasinya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, logikanya bisa disampaikan dengan santai, biasanya orang-orang itu jadi nggak bisa ngomong apa-apa di depannya. Itu seperti malaikat tadi yang informasinya baru ribuan tahun, sedangkan Adam itu sudah diajarkan sampai ke nama-nama, yaitu di wilayah Asidra. Nah, selanjutnya tadi saya mengutip Isra Mi'raj ya, bahwa manusia nih yang terjebak di konsepsi waktu pertama, konsepsi waktu padat, yang kita tidak bisa kemana-mana gitu, ke masa lalu nggak bisa, ke masa depan nggak bisa. Tapi kesadarannya, apa itu kesadaran? Nanti kita bahas di buku TRO, teori rekognisi ontologis. Ini sedang saya kerjakan. Nah, kesadaran ini itu berlanjut. Mungkin kita tidak bisa menggunakan mesin waktu seperti yang difilmkan di banyak drama ya. Mungkin kita tidak bisa ke masa lalu atau ke masa depan secara fisik, tapi kesadaran kita itu bisa menembus ke masa lalu dan bahkan masa depan. Itu mengapa Nabi Muhammad bisa menceritakan, ya tentu saja dari malaikat ya, dari penduduk domain cahaya tadi, yang memiliki buku catatan 50.000 tahun lebih. Kesadarannya bisa ke masa lalu, kemudian menceritakan hal-hal yang banyak orang tidak tahu tentang itu, termasuk menceritakan tentang eskatologi, informasi-informasi masa depan, tentang kiamat, tentang Dajjal, tentang Yajud Majud, tentang turunnya Nabi Isa. Itu Nabi Muhammad kesadarannya bisa sampai ke sana. Tentu saja, sekali lagi dibantu oleh malaikat tadi. Nah, dalam perjalanan menembus lapisan realitas ini, ternyata ada informasi yang unik bahwa Jibril itu hanya bisa
mengantarkan pada batas informasi yang dia dapatkan dari Allah. Dalam redaksi Isra Mi'raj, hadis Isra Mi'raj, bahwa Jibril tidak bisa memasuki Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena dia tidak memiliki informasi tentang itu, tidak diajarkan, atau mungkin belum diajarkan. Walaupun kata belum dan sudah ini agak rusak nih dipakai di wilayah itu, karena semua berjalan berbarengan. Maka ketika kita mengatakan sudah atau belum, ya nggak bisa. Analogi kecilnya adalah seperti kita atau teman-teman mendapatkan firasat atau intuisi akan ada teman yang datang misalnya. Itu kan akibat datang, akibat dalam kesadaran itu datang lebih dulu sebelum sebabnya. Kita baru tahu, oh ternyata kamu memang benar-benar datang, padahal firasatnya sudah datang lebih dulu. Mengapa firasat datang lebih dulu sebelum orangnya? Berarti ini informasi datang lebih dulu, bahkan sebelum orangnya itu datang. Dalam entanglement, kita geser tema dikit deh. Dalam entanglement, ketika partikel itu bergerak ke kiri atau ke atas, kemudian partikel yang satu kesatuan yang berada jauh dari partikel ini diamati, maka mereka seakan bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Pertanyaan para ilmuwan, apakah ada kecepatan yang lebih cepat daripada cahaya? Ternyata ini adalah partikel yang tersambung. Pada awalnya mereka adalah satu kesatuan. Walaupun kita tidak melihat apa yang menjadikan mereka terhubung. Belum bisa mengatakan itu. Nah, dalam konteks simultanitas ini, kita adalah data yang berada di atas kertas tadi, lembaran-lembaran yang baca oleh malaikat. Kita tidak pernah berpisah. Kita dengan segala sesuatu di semesta ini adalah satu. Dan entanglement itu bisa dipahami dengan analogi ini. Nah, Jibril sekali lagi itu tidak memiliki informasi tentang Sidrah atau Sidratul Muntaha. Beliau belum atau tidak diajarkan tentang hal-hal yang berada di wilayah Sidratul Muntaha. Nah, terakhir, apa itu As-Sidrah? Tadi saya sudah mengutip buku yang sedang saya garap, yaitu TRO, Teori Rekognisi Ontologis, bahwa As-Sidrah ini tidak bisa menggunakan kata sebelum dan setelah. Pertanyaan paling purba yang ditanyakan oleh para filosof adalah, jika pada awalnya tidak ada alam semesta, kemudian tiba-tiba Tuhan menciptakan alam semesta, berarti Tuhan berubah dong. Yang tadinya tidak menciptakan, Tuhan menjadi menciptakan. Ini tidak bisa menggunakan pertanyaan yang seperti itu. Pertanyaan seperti ini disebut dengan falasi, cacat. Kenapa? Karena antara As-Sidrah dan Tuhan itu tidak bisa menggunakan kata sebelum dan setelah. Kenapa? Karena waktu baru tercipta, ruang waktu baru tercipta itu di As-Sidrah. Bagaimana menyematkan kata sebelum As-Sidrah tercipta? Waktu belum tercipta, tapi kita menggunakan waktu kepada Tuhan. Itu tidak seperti itu. Itu cacat logika. Yang bisa dilacak dari mengapa Tuhan menciptakan alam semesta, itu dari hadis Nabi ini, bahwa Allah adalah Khanzun Makhfi, perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Allah yang bisa dilacak adalah kehendak Allahnya, kehendaknya. Maka terciptalah As-Sidrah, dan ketika As-Sidrah ini ada, 6 domain di dalamnya itu sudah ada, sudah lengkap, seperti buku yang dipegang oleh malaikat tadi. Dari As-Sidrah sampai domain padat itu berjalan secara berbarengan. Dari sudut pandang As-Sidrah tidak ada kata masa lalu dan masa depan. Tapi dari sudut pandang malaikat sampai domain padat manusia, itu ada yang namanya masa lalu dan masa depan.
walaupun beda konteks ya. Masa lalu untuk malaikat kan informasi-informasi yang belum diajarkan oleh Tuhan. Sedangkan masa depan maksudnya. Masa depan bagi malaikat adalah ilmu, data, informasi yang dari Tuhan belum ajarkan. Sedangkan masa depan bagi manusia adalah waktu yang belum datang. Nah, dalam video ini selanjutnya kita juga akan membahas banyak hadis dan banyak ayat Quran. Ya, hitung-hitung tadabbur. Bukan tentang salah dan benarnya, karena yang namanya belajar kan. Kalau belajar kan, sekalipun salah, kita masih dapat satu ganjaran. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita dan selalu menguatkan kita untuk tetap sholat. Kenapa? Karena di sholat itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Nggak usah terlalu takut sesat karena kita masih sholat.